Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Tulas Peggy, NPM 5021061, dan rekan saya Puput Putri Indasari, NPM 5021063, dan Anselma Nikaria Esther Sinurat, NPM 5021050, dan Anggun Febri Atmoko, NPM 5021057, dari kelas 2B. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum-hukum perkembangan. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa di mana sesuatu berfungsi sedemikian baik perkembangannya. Mengutip seorang ahli psikolog, yaitu Zulkifli Hugo de Vries, berpendapat bahwa ia telah mengenalkan masa peka dalam ilmu biologi dengan meneliti seekor lebah betina atau lebah ratu yang sedang mengalami masa peka, kemudian mendapatkan zat-zat makanan tertentu. Maka lebah itu akan berkembang biak dengan baik jika dilayani dan diberi kesempatan dengan baik. Dengan kata lain, menurut penulis adalah perkembangan manusia akan terwujud dengan baik, manakala ia mendapatkan perhatian dan penjagaan secara baik. Masa ini dialami oleh anak-anak. Dalam masa anak-anak, biasanya rasa ingin tahu dan kepemilikan untuk dirinya sendiri lebih tinggi dibandingkan masa-masa setelahnya. Masa perkembangan mulai merambah dalam dunia ilmu pendidikan. Diperkenalkan oleh Maria Montessori. Ia mengungkapkan bahwa masa peka merupakan suatu masa perubahan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali untuk dipengaruhi atau dikembangkan. Contohnya, pada masa peka berjalan adalah pada tahun kedua, dan masa peka menggambar pada tahun keempat, dan masa untuk ingatan logis pada tahun ke-12. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi ini menerangkan bahwa perilaku anak merupakan pengulangan sejarah secara singkat yang dilakukan oleh kehidupan suatu bangsa yang berlangsung dengan lambat dan berabad-abad. Jika rekapitulasi dialihkan dalam ilmu psikologi, perkembangan dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami pengulangan sejarah kehidupan manusia secara singkat, mulai dari bangsa-bangsa primitif sampai pada masa dewasa ini. Para psikologi membagi kehidupan anak dalam hukum rekapitulasi sebagai berikut. 1. Masa memburu dan menyamun. Masa-masa ini biasanya dilakukan oleh anak yang masih berusia 8 tahun. 2. Masa mengembala. Masa ini dialami ketika anak berusia 10 tahun. 3. Masa bercocok tanam. Masa ini dialami anak saat berusia 12 tahun. 4. Masa bergadang. Masa ini dialami ketika ia berusia 14 tahun. Hukum masa menentang. Penyelidikan dalam ilmu psikologi perkembangan anak menunjukkan bahwa perkembangan jiwa anak tidaklah berlangsung secara tenang dan teratur. Akan tetapi, ada masa di mana anak mulai mengalami goncangan dan terdapat sentuhan radikal dalam perkembangan anak. Hal ini biasanya terjadi pada saat anak berusia 14-17 tahun yang mengalami adanya perubahan radikal dalam perkembangannya. Adanya kenakalan dan sikap menentang atas petunjuk orang tua sehingga disebut dengan masa menentang. Hukum penjelajahan dan penemuan. Anak lahir sebagai warga yang baru, kehidupan yang baru dan kondisi yang baru. Hal ini juga menuntut adanya pencarian tentang hal yang baru pula. Maka dimulailah anak dengan melakukan penjelajahan untuk menemukan hal yang baru. Dan dengan segala penemuan yang anak dapatkan, anak akan mengalami perkembangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Implikasi hukum perkembangan terhadap pendidikan. Pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Secara fisik, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan, dan diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup, dalam arti memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk memfungsikan unsur-unsur fisiknya. Dengan kata lain, diperlukan suatu cara pembelajaran seperti ini tidak saja akan memunculkan kegemaran belajar, tetapi juga akan memberikan banyak dampak positif. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan proses intelektual dalam perkembangan anak. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta didik dapat berjalan secara optimal. B. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. C. Meskipun umumnya anak SD memiliki kemampuan potensi yang berbeda-beda, namun pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangat diperlukan. Keempat, implikasi perkembangan sosial. Lingkungan sosial merupakan pengaruh luar yang datang dari orang lain. Selain itu, yang termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pengaruh-pengaruh yang disengaja dari anggota berbagai golongan tertentu, seperti pengaruh ayah, nenek, paman, dan guru-guru. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kelima, implikasi perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya, termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Perkembangan moral dapat berlangsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar salah atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.